Bagaimana kabarnya? Tentunya anak-anak tetap semangat. Nah, untuk pembelajaran hari ini, anak-anakku kelas 4 masih melanjutkan di materi 2, yaitu Allah hadir dalam hidup manusia. Yuk mari kita mau belajar. Allah adalah kudus atau suci, artinya tidak berdosa. Manusia harus menjaga kekudusan hidupnya, jangan sampai jatuh dalam dosa. Jadi anak-anak, kita harus menjaga kekudusan hidup kita di hadapan Tuhan. Bagaimana caranya? Kita harus menguduskan atau menyucikan baik pikiran kita, hati kita, perkataan kita, dan sikap dan tingkah laku kita. Itu harus suci, harus kudus, ya. Bagaimana caranya, Bu? Yang pertama, kita akan menguduskan pikiran kita, menyucikan pikiran kita. Dari apa? Dari pikiran-pikiran yang negatif, dari prasangka buruk kepada orang lain. Mari kita hilangkan itu semua. Mari kita isi pikiran kita dengan apa? Dengan pikiran yang positif, dengan ide-ide yang cemerlang, dengan gagasan yang membangun, tidak berprasangka buruk terhadap orang lain, ya. Kemudian kita mau sucikan hati kita mau kuduskan hati kita, ya. Jangan lagi ada dendam di hati, jangan lagi ada kecewa di hati, jangan lagi ada benci di hati, jangan lagi ada iri hati di hati, jangan lagi ada apa? Ada akar pahit di hati. Kita mau hilangkan semua itu. Mari kita isi hati kita dengan apa? Dengan mengasihi semua orang, dengan belajar mau mengampuni kepada mereka yang mungkin telah menyakiti hati kita, ya. Kita isi dengan apa? Dengan kemurahan di dalam hati kita ini. Kita isi dengan itu semua, ya kan? Nah, kemudian tutur kata kita, perkataan kita, jangan lagi keluar dari mulut kita ini apa? Perkataan yang kotor, perkataan yang jorok, perkataan yang kasar, apalagi miso-miso. Kebun binatang A sampai Z keluar semua, tidak boleh. Mari kita mau isi perkataan kita ini, ya, dengan apa? Perkataan yang baik, perkataan yang sopan, perkataan yang bijaksana, perkataan yang bisa memberkati orang lain. Janganlah perkataan kita ini bisa menyinggung perasaan orang lain dan menjadi sakit hati. Itu kita tidak menjadi berkat bagi orang lain, tetapi malah kita menjadi batu sandungan untuk orang lain. Janganlah kita lakukan. Mari kita mau belajar memperkatakan firman Tuhan dan memberkati orang lain dengan perkataan kita. Oke, ya. Nah, bagaimana dengan sikap dan tindakan kita? Nah, kita mau menggunakan seluruh anggota tubuh kita ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Bagaimana caranya? Nah, kalau tangan ini, ya, kita gunakan sebagaimana fungsinya tangan, ya. Tangan untuk apa? Pegang sapu, nyapu, ya kan? Pegang pel, ngepel, ya kan? Pegang pensil atau ballpoint, nyatet ketika ada pelajarannya Budian, ya. Mungkin nyatet mengerjakan tugas, ya, yang diberikan Bapak Ibu guru. Jangan tangan kita ini kita gunakan untuk apa? Nyubit adiknya, nampar kakaknya, tidak boleh, ya. Kemudian kaki kita gunakan sebagaimana mestinya kaki, ya kan. Jangan kaki ini digunakan untuk apa? Nendang temennya, ya, tidak boleh, ya kan. Gigi kita gunakan sebagaimana fungsinya, yakni mengunyah makanan. Jangan gigi buat gigit telinga adiknya, tidak boleh, ya. Nah, kemudian jangan lagi maki-maki orang tua, jangan lagi melawan orang tua, jangan lagi bersikap kasar terhadap teman, ya, tidak boleh lagi. Tapi kita ganti dengan apa? Kita mau menolong teman kita mau mengampuni teman kita yang bersalah kepada kita mau mengasihi sesama kita mau menghormati dan menghargai orang tua kita. Itu namanya menjaga kekudusan
hidup. Karena apa? Allah kita itu kudus, Allah kita itu suci. Lah maka kita sebagai anak-anak Tuhan harus apa? Harus bisa menjaga kekudusan hidup kita. Karena kita nggak tahu anak-anak kapan kita akan dipanggil Tuhan menghadap ke sana, ke surga. Kita nggak tahu. Karena apa? Bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, setiap saat. Nah, untuk itu kita harus apa? Waspada. Dengan cara bagaimana? Menjaga kekudusan hidup. Sehingga ketika kita dipanggil Tuhan itu sudah siap. Ya kan? Ketika Tuhan tanya, Budian, apa yang telah engkau lakukan? Apa yang telah engkau perbuat di bumi ini? Ya kan? Budian sudah siap. Tuhan, aku sudah menjaga kekudusan hidupku, ya kan? Aku sudah memperkatakan firman Tuhan, ya kan? Ada tanggung jawabnya di sini. Lah, kalau anak-anak malas-malasan, nggak mau menjaga kekudusan hidup dengan semua gue, lah, kalau nanti dipanggil Tuhan, apa yang akan kita pertanggungjawabkan, ya kan? Oke anak-anak ya, ada amin? Oke, Budi lanjutkan. Iya, Allah itu adil, tidak membeda-bedakan. Allah membela orang yang tertindas. Hendaknya kita juga bisa berlaku adil terhadap semua orang. Jadi mari kita mau belajar berbuat adil. Walaupun adil itu ukurannya belum tentu sama ya. Tetapi mari kita mau belajar adil kepada semua orang. Kita tidak pilih-pilih teman ya. Aku hanya berteman dengan yang kulit putih saja, atau aku mau berteman dengan yang kaya saja, atau aku mau berteman yang yang cantik-cantik saja, yang ganteng-ganteng saja. Tidak boleh ya, kita tidak boleh membeda-bedakan teman dari apa? Dari latar belakang, status sosial ya, kemudian bentuk tubuh, warna kulit. Kita tidak boleh beda-bedakan itu. Tapi kita harus apa? Berbuat adil. Dengan cara bagaimana? Mengasihi semua orang. Oke anak-anak ya. Oke. Manusia diberi akal budi supaya bisa berpikir untuk mengembangkan hidupnya. Nah, kita ya manusia diberikan akal budi oleh Tuhan sehingga manusia bisa mengembangkan pikiran. Bahkan manusia memiliki ide-ide kreatif, gagasan yang cemerlang sehingga manusia membuat suatu mahakarya. Apa contohnya? Manusia bisa membuat komputer, manusia bisa bikin handphone atau gadget ya, manusia bisa bikin gedung-gedung bertingkat, manusia bikin jembatan, ya kan? Karena apa? Manusia memiliki akal budi. Betapa Tuhan Allah kita tuh luar biasa, memberikan apa? Memberikan manusia ini sifat-sifat Allah. Sehingga manusia ini bagaimana? Segambar dan serupa dengan Allah. Ya. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, maka manusia kehilangan kesucian itu yang diberikan Allah kepada manusia. Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka bagaimana? Pikiran yang suci sudah dirusak oleh dosa. Hati yang suci sudah dirusak oleh dosa. Tindakan, perkataan yang suci cenderung untuk melakukan dosa. Nah, untuk itu anak-anak, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita mau giatkan kembali. Untuk apa? Untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Oke. Iya, pembelajaran kita sampai di sini dulu anak-anak ya. Untuk tugasnya, silakan anak-anak menggambar mahakarya yang dibuat oleh manusia. Boleh gedung bertingkat, atau jembatan, atau komputer, dan masih banyak lagi. Oke ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.